Oke Mas Lur, masih bersama saya di channel Petani HP. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan dimudahkan untuk rezekinya tentunya. Jadi tidak seperti biasanya saya tutorial servis kali ini karena kebetulan saya lagi libur servis karena capek. Jadi kali ini saya akan buat tutorial nge-YouTube ya ala kadarnya. Jadi nge-YouTube versi saya ala kadarnya menurut pengalaman saya ya. Jadi bisa dipakai, monggo, nggak dipakai juga ada masalah. Jadi intinya bagaimana, karena banyak yang tanya ke saya ingin jadi YouTuber tapi bingung mau memilih konten apa. Jadi saya mau konten apa, kalau mancing udah banyak, kalau ini udah banyak, jadi tak kembalikan lagi. Jadi kalau kawan-kawan kebetulan datang ke tempat saya itu banyak yang latar belakangnya kebetulan karena saya tinggal di lokasi perkebunan kelapa sawit itu ya, saya sarankan untuk apa pekerjaannya. Jadi kalau pemilihan konten itu biar kita continue setiap hari atau minimal seminggu 5 kali kita bisa upload ya, itu sesuai dengan pekerjaan. Jika lo petani ya petani aja, jadi tentang konten pertanian. Jika tukang nyangkul ya nyangkul aja, banyak kok bisa dicari. Kalau tidak percaya, itu konten nyangkul aja penontonnya jutaan, tukang ngarit juga penontonnya jutaan. Jadi kalau tentunya kalau teman-teman dari tukang teknisi handphone ya, itu kan bisa banget sebetulnya tiap hari, karena setiap hari pasti ada kasus. Sebetulnya bisa, asal komitmen tiap hari mau nyuting, mau ngedit, itu pasti bisa tiap hari buat video ya. Karena tentunya di YouTube ini dibutuhkan konsistensi dan ketekunan, dan tentunya niat yang besar. Jadi balik lagi ke tujuan nge-YouTube itu apa. Tujuan nge-YouTube itu satu hal, kita karena seneng, yang kedua memang kita mau cari hasil di YouTube. Jadi di situ kita termotivasi. Dan tentunya yang paling penting, kalau kita mau jadi YouTuber harus rajin nonton YouTube tutorial, nonton YouTube yang sesuai dengan kategori kita, seperti apa orang buat videonya, seperti apa cari kata kuncinya, dan lain sebagainya. Di situ kita rajin menonton. Jadi biar kita berpengalaman. Di YouTube kan semua ada. Orang sekarang nyambel terasi ada di YouTube, nyambel terasi ada, mau nyambel apa aja ada, mau makan apa ada, mau nyari apa aja ada di YouTube ya. Jadi tentunya kalau mau jadi YouTuber harus rajin nonton YouTube juga. Kalau udah nggak males nonton YouTube, susah untuk mengerti. Makanya belajar ya. Saya juga belajar dari banyak kesalahan. Jadi awal-awal nge-YouTube saya di channel ini luar biasa. Ini nge-YouTube saya pakai perasaan. Jadi subscribe hilang, sedihnya nggak minta ampun. Ngupload video nggak ada yang nonton, nggak doyan makan, besok males lagi buat video. Itu sudah saya pernah alami. Mungkin 1 tahun saya berjuang di channel ini. Dan ini juga kemarin udah monetisasi. Saya udah lama juga karena saya ngelola channel, beberapa channel, mungkin ada 5 atau 6 channel saya lagi yang saya kelola, dan alhamdulillah satu juga udah jalan, subscribe-nya udah di atas 40.000, yang lainnya juga udah mulai jalan semua. Dan ini saya udah mau jalankan lagi, mudah-mudahan, karena ini di tutorial ya, saya ambil kategori sains dan teknologi, mudah-mudahan nilai dolarnya lumayan lah, jadi saya kerjakan lagi ini. Nah, balik lagi ke topik untuk pemilihan ide konten ya. Jadi kalau Maya pelajar itu juga bisa sebetulnya gini ya. Kalau kita ngelihat, kita analisa dari semua video, jadi banyak juga dari ini ya. Cobalah kita lihat, kita analisa, banyak banget yang konten-konten bisa dikatakan kalau bisa kita ngomong itu remeh-temeh, cuman penontonnya banyak. Jadi intinya apa? Kita buat video itu, kalau saya sekarang nge-YouTube tetap pakai tergantung dengan sesuaikan kategori ya. Jadi saya nggak campuran. Jadi kategorinya kalau di otomotif, di perjalanan dan acara, blog orang dan blog orang. Jadi sendiri-sendiri ya. Jadi nggak saya campur adukan. Jadi kebetulan kalau umpamanya di pertanian, jadi ya
yang kita bahas tentang pertanian. Jadi dari sekian ratus video setelah kita upload nanti, itu nanti ada salah satu video yang bakal naik, yang mendapatkan algoritma YouTube atau direkomendasikan YouTube gede-gedean. Dan itu kita nggak pernah bisa nebak mana video yang bakal naik, itu nggak bakal ngerti. Jadi kadang-kadang kita udah buat video ini bagus, ini editingnya udah bagus, objek yang kita ambil juga sangat bagus, tapi penontonnya segitu ya. Tapi yang video remeh-temeh penontonnya meledak sampai jutaan itu ada. Kebetulan di channel saya yang satunya juga seperti itu. Kebetulan di channel transportasi ya, di mobil truk itu seperti itu. Jadi video itu sebetulnya kumpulan dari rangkuman video-video, kita ambilkan yang paling bagus-bagus, kita jadikan kumpulan video. Di situ penontonnya di atas 5 juta semua. Itu sebetulnya video yang mau kita hapus sebelumnya, karena memori di handphone, di laptop juga udah full, mau kita hapus, kita ambil. Di situ penontonnya di atas 5 juta semua. Udah yang satu video udah mau ke 6 juta. Jadi kita nggak pernah bisa menebak. Makanya yang penting kalau nge-YouTube kuncinya jangan pakai perasaan. Intinya kita ini kan nge-YouTube kan kerjanya sama mesin. Yang penting patuhi aturan YPP, YouTube Program Partner, dipatuhi. Jadi hal-hal yang sifatnya memang dilarang ya kita pahami. Yang penting kuncinya upload aja tiap hari. Kalau bisa upload tiap hari. Makanya di konten saya sebelumnya pernah saya buat, jangan buat channel dulu, siapkan videonya dulu. Jadi dibuatkan dulu videonya, udah kumpul 30 video. Jadi enak, kita tiap di bulan berikutnya kita buat channel baru, kita buat akun-akun yang baru, langsung di hari itu juga kita langsung upload. Kita ambil jam-jam yang memang krusial, di jam-jam istirahat. Jadi target penonton kita itu apa dan konten kita itu apa, targetnya jam berapa. Kalau petani biasanya namanya pertanian ya berarti kita upload harus jam-jam istirahat, mungkin habis asar, karena rata-rata udah sampai di rumah, udah istirahat santai. Jadi kita bisa sesuaikan lah jam upload kita. Kita upload continue setiap hari, jangan putus-putus. Dan bulan berikutnya juga seperti itu. Jadi kita udah dapat video 30, di bulan ini kita sambil upload tiap hari, kita bisa buat di 3 bulan. Mudah-mudahan udah dapat rekomendasi YouTube. Jadi karena saya udah dipraktekkan di beberapa channel saya, 3 bulan itu udah monetisasi. Di 4 bulan itu biasanya pin datang, udah verifikasi, nanti di bulan kelimanya udah bisa gajian. Maksimal di 6 bulan harusnya udah gajian. Yang penting konsisten kuncinya, tiap hari bisa upload video. Untuk cari subscribe bisa dari video short, efektif banget di video short untuk cari subscribe. Jadi ide konten itu bisa, kalau yang hobinya setiap hari kerjanya di pasar, pedagang, bisa syuting pasar tiap hari, bisa syuting jalan tiap hari. Kalau anak sekolah bisa berangkat sekolah syuting, nanti di sekolahan mampir kemana syuting tiap hari. Yang penting mau ngedit tiap hari ada bahan, jadi jangan bingung. Jadi kalau orang mau YouTube bingung temanya apa, ya udah yang sekiranya memang seneng temanya apa, ya tentang kehidupan pekerjaan sehari-hari. Jadi kalau ibu-ibu yang paling pas ya masak. Jadi masak, nanti buat resep masakan dan lain sebagainya, makan dan lain sebagainya, itu nanti juga efektif banget. Jadi nggak bingung lah sampai ngupload nggak tentu. Jadi kalau mau konsisten tiap hari bisa upload atau 1 minggu berapa kali, itu harus memang cari konten yang mudah, yang nggak memerlukan biaya gede. Jadi kalau namanya YouTuber baru pemula buat konten yang memerlukan biaya gede, nanti di tengah perjalanan itu modalnya habis sudah. Jadi nanti banyak banget yang sudah seperti itu, ngari konten langsung, kontennya wisatanya stop, istirahat, nggak bisa buat konten lagi, repot. Jadi buat konten harian saja dulu. Kalau udah konten harian udah dapat gajian, gajinya udah cukup, buat konten wisata, perjalanan dan lain sebagainya, nggak ada masalah karena ada biayanya kan sudah.
Tapi kalau ujuk-ujuk bikin konten berat sosial dan lain sebagainya, itu kan konten berat yang harus mengeluarkan modal gede, apalagi konten yang harus menggunakan kru dan lain sebagainya, itu luar biasa pengeluarannya. Jadi kalau latar belakangnya kita memang yaitu tadi, kita dari dasarnya memang modal pas-pasan. Saya juga syuting pakai handphone, jadi modal pas-pasan nge-YouTube dengan konten-konten yang berat ya nggak mampu, Mas. Jadi intinya kalau saya sekarang ya konten yang harian aja, jadi kegiatan harian yang mudah-mudah saja lah. Jadi nanti buat teman-teman yang masih baru nge-YouTube, jangan bingung untuk memilih konten. Yang penting syuting, dibuat video, diupload kalau bisa tiap hari, dan nanti coba dipraktekkan buat teman-teman. Nah, saya sarankan untuk akun baru, jadi bisa dipraktekkan. Saya udah praktek di beberapa channel saya, di tepian jalan, di Mendo Aji, dan channel-channel saya yang lain yang tidak saya sebutkan karena memang biar channel itu memang berjalan apa adanya ya, tanpa sub-asub. Dan tentunya bukan saya anti sub-asub, tapi di beberapa channel saya memang saya menjaga biarlah penonton original yang nonton, jadi biar berjalan apa adanya aja. Jadi karena saya udah nyoba di channel yang ini, dulu saya sub-asub dan juga ya itu tadi, di sini ini di channel yang petani HP ini saya luar biasa perjuangannya, jadi pahit dulu itu. Jadi karena memang YouTube tanpa ada bimbingan dari mana-mana, menonton YouTube malas, menonton tutorial males, akhirnya yaitu jadi nge-YouTube-nya pakai perasaan. Jadi udah jatuh bangun lah, udah putus asa, kumat lagi, putus asa, kumat lagi, akhirnya sampai ke titik monet. Jadi perjuangan yang cukup panjang. Jadi buat teman-teman jika mau ingin nge-YouTube, ditargetkan. Jadi nge-YouTube memang tujuannya kita mau cari duit, ya kita mesti modal. Karena kita yang jual itu video, ya kita cari handphone yang agak lumayan lah, agak bening lah. Yang pertama, yang kedua ya kita targetkan. Jadi kita memang orang mau kerja juga harus sekolah 3 tahun sampai SMA sampai kuliah. Nah, kalau jadi pegawai juga kita dapat gaji bulanan kan, dan tiap hari mesti harus kerja. Sama di YouTube juga seperti itu, kita sekolah. Kalau kita komitmen, nggak perlu 3 tahun, 6 bulan kita bisa juga gaji seperti PNS. Jadi setiap bulan juga bisa kita gajian. Cuman perbedaannya karena view-nya itu kita naik turun, nggak bisa dipastikan kita 1 bulan seperti katakan pegawai negeri sipil ya. Kalau 1 bulan gajinya 5 juta, tetap 1 bulan 5 juta. Kalau di YouTube nggak pasti, kadang kita dapat 2 juta, kadang kita dapat 10 juta. Jadi nggak pasti, tapi kita bisa ambil rata-rata. Ya setiap bulan kita mesti dapat gaji. Yang penting kuncinya komitmen. YouTube lebih menyukai konten kreator yang aktif. Jadi kalau kita nge-YouTube nguploadnya udah males-malesan, YouTube juga pasti males-males akan merekomendasikan video kita. Walaupun dengan sekarang ini aturan baru nge-YouTube tidak ada perbedaannya antara kreator besar atau channel besar dengan channel kecil. Segala sesuatunya sekarang dinilai dari video per video. Jadi kalau videonya interaksinya bagus, penontonnya pun lama-lama di situ, mencapai durasi tonton yang ditayangkan, retensinya di situ pasti walaupun subscribe-nya baru 500-an, 100-an atau bahkan 1000, itu juga bisa mengalahkan dengan tema yang sama, bisa mengalahkan subscribe yang jutaan. Itu dengan aturan baru sekarang. Jadi berkesempatan untuk YouTuber baru untuk mengembangkan di YouTube program partner. Jadi itu aja ya. Jadi buat teman-teman jika mau nge-YouTube jangan bingung-bingung pilih
ide konten. Pilih yang kalau bisa itu keseharian saja, jadi bisa tiap hari upload. Durasi nggak perlu panjang, yang penting di atas 3 menit, 4 menit, 5 menit, 6 menit. Itu kalau sehari, kalau asal mau, kemauan tinggi pasti bisa. Oke, demikian saja ya, karena ini juga hujan dan tentunya saya mau merapikan. Saya nggak servis hari ini, cuman saya mau merapikan biar besok servisnya enak ya. Jadi saya sudahi dulu, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe. Sehat-sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.